Bayangkan peta dunia yang kamu kenal. Berubah total, kota-kota pesisir lenyap, gurun jadi hutan, dan negara-negara baru muncul dari laut yang surut. Ini bukan film fiksi, ini potensi masa depan bumi kita, jika iklim global terus berubah ekstrem. Di video ini, kita akan membahas seperti apa peta dunia di masa depan jika perubahan iklim tak bisa dihentikan. Siap, mari kita bongkar. Perubahan iklim bukan hanya soal cuaca panas. Saat es di kutub mencair, permukaan laut naik. Jika suhu bumi naik 2 derajat Celcius saja, laut bisa naik lebih dari 1 meter. Kota besar seperti Jakarta, Bangkok, Miami, bahkan sebagian London bisa tenggelam. Dan bukan cuma laut yang menyerang daratan, tapi juga gurun yang meluas. Afrika Utara, Timur Tengah, bahkan Australia bagian selatan bisa menjadi hampir tak bisa ditinggali. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan iklim ini? Jawabannya kompleks. Namun intinya adalah peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, karbon dioksida, metana dan gas-gas lainnya menangkap panas matahari, menciptakan efek selimut yang menghangatkan planet kita. Sejak revolusi industri, kita telah melepaskan triliunan ton gas-gas ini ke udara, terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil. Akibatnya, suhu rata-rata global telah naik sekitar 1 derajat Celcius sejak era pra-industri. Angka ini mungkin terdengar kecil, tapi dampaknya luar biasa. Es di Greenland dan Antartika mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setiap tahun, triliunan ton es hilang, mengalir ke lautan. Jika tren ini berlanjut, kita bisa melihat kenaikan permukaan laut hingga beberapa meter pada akhir abad ini. Bayangkan, apa artinya ini bagi peta dunia kita? Garis pantai yang telah kita kenal selama ribuan tahun akan berubah drastis. Pulau-pulau kecil di Pasifik yang telah dihuni selama generasi bisa lenyap dalam hitungan dekade. Kota-kota besar di pesisir, yang menjadi pusat ekonomi dan budaya dunia, terancam tenggelam. Jika tren ini berlanjut hingga tahun 2100, kita akan melihat peta yang sangat berbeda. Bangladesh bisa kehilangan hampir 20% wilayahnya. Belanda harus bertarung mati-matian menjaga tanahnya dari laut. Pulau-pulau kecil seperti Maladewa, Tuvalu, dan Kiribati bisa menghilang dari peta. Tapi di sisi lain, wilayah Arktik yang dulunya beku, kini bisa jadi lahan baru. Rusia dan Kanada mungkin punya akses ke lahan subur, baru dan jalur perdagangan es yang mencair. Namun, perubahan ini bukan hanya soal wilayah yang hilang. Ini tentang pergeseran total ekosistem. Daerah yang dulunya subur bisa berubah menjadi gurun. Sebaliknya, beberapa wilayah gurun bisa mendapat lebih banyak hujan, berubah menjadi padang rumput atau hutan. Di Siberia, permafrost yang mencair bisa melepaskan metana dalam jumlah besar, semakin mempercepat pemanasan global. Perubahan geografis ini tentu akan berdampak besar pada manusia. Perubahan geografis berarti perubahan populasi. Jutaan orang bisa jadi pengungsi iklim. Negara-negara yang dulunya stabil bisa menghadapi konflik internal karena krisis pangan dan air. Dan jangan lupa, batas negara didasarkan pada peta. Kalau garis pantai hilang, bagaimana dengan batas politik? Apakah negara akan menegosiasikan ulang wilayah mereka, atau justru berperang memperebutkan sumber daya? Bayangkan skenario ini. Tahun 2080, sebagian besar Bangladesh telah tenggelam. Puluhan juta orang terpaksa pindah ke India, menciptakan krisis pengungsi terbesar dalam sejarah. Sementara itu, Rusia membuka pelabuhan-pelabuhan baru di Arktik, mengklaim wilayah baru yang muncul dari es yang mencair. Di Eropa, Belanda mungkin telah menjadi negara terapung, dengan sebagian besar penduduknya hidup di atas platform laut. Di Afrika, perluasan gurun Sahara telah memaksa jutaan orang bermigrasi ke selatan, menciptakan tekanan baru pada negara-negara seperti Nigeria dan Kamerun. Sementara itu, beberapa bagian Antartika mungkin telah menjadi tempat tinggal permanen manusia, dengan kota-kota penelitian yang berkembang menjadi pemukiman tetap. Tapi manusia adalah makhluk yang adaptif. Kita tidak hanya diam. Negara-negara maju mulai membangun tembok laut, kota terapung, dan sistem adaptasi canggih. Google Earth dan pemetaan AI kini digunakan untuk memprediksi dampak iklim secara real-time. Apakah kita bisa menciptakan peta masa depan yang lebih adil dan ramah iklim? Atau justru kita sedang menggali kuburan kita sendiri? Di Belanda, insinyur telah merancang Pulau Bunga Tulip, sebuah pulau buatan berbentuk bunga tulip yang bisa mengapung dan beradaptasi dengan kenaikan permukaan laut. Di Singapura, arsitek merancang gedung-gedung pencakar langit yang bisa tumbuh secara vertikal, menyesuaikan dengan perubahan iklim. Sementara itu, ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba mengembangkan teknologi penangkapan karbon, berharap bisa memperlambat atau bahkan membalikkan efek pemanasan global. Namun, teknologi saja tidak cukup. Kita membutuhkan perubahan fundamental dalam cara kita hidup dan mengonsumsi. Transisi ke energi terbarukan
pertanian berkelanjutan, dan ekonomi sirkular bukan lagi pilihan. Ini adalah keharusan jika kita ingin mempertahankan planet yang layak huni. Bayangkan dunia di mana setiap atap adalah panel surya, setiap kota memiliki hutan vertikal, dan setiap produk dirancang untuk didaur ulang sepenuhnya. Ini bukan utopia, ini adalah masa depan yang mungkin jika kita bertindak sekarang. Tapi waktu kita terbatas. Setiap tahun yang berlalu tanpa tindakan berarti, kita semakin mendekati titik di mana perubahan menjadi tak terelakkan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kita mungkin hanya memiliki beberapa dekade untuk mencegah skenario terburuk. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai individu, kita bisa mulai dengan perubahan kecil, mengurangi konsumsi daging, menggunakan transportasi umum, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. Sebagai masyarakat, kita perlu menuntut aksi nyata dari pemerintah dan korporasi besar. Dan sebagai spesies, kita perlu mengubah cara pandang kita tentang hubungan kita dengan planet ini. Peta dunia bukan sekadar gambar di dinding. Ia adalah cermin dari masa lalu dan petunjuk masa depan. Pertanyaannya, kita akan menuju masa depan yang seperti apa? Pilihannya ada di tangan kita. Mungkin 100 tahun dari sekarang, peta dunia akan terlihat sangat berbeda. Tapi apakah itu akan menjadi peta kehancuran dengan kota-kota tenggelam dan gurun yang meluas? Atau akan menjadi peta harapan dengan teknologi hijau, kota-kota berkelanjutan, dan ekosistem yang dipulihkan? Jawabannya tergantung pada tindakan yang kita ambil hari ini, besok, dan di tahun 2020 mendatang. Setiap keputusan kita, dari kebijakan yang kita dukung hingga produk yang kita beli, adalah sebuah suara untuk masa depan yang kita inginkan. Jadi, saat kamu melihat peta dunia berikutnya, tanyakan pada dirimu sendiri, dunia seperti apa yang ingin kamu wariskan untuk generasi mendatang? Dan lebih penting lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkannya? Jika kamu ingin lihat versi visual peta dunia masa depan dan skenario lainnya, subscribe dan aktifkan notifikasi. Dan tulis di komentar, menurut kamu, negara mana yang paling terancam perubahan iklim? Bersama-sama, kita bisa membentuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk peta dunia kita, tapi untuk semua kehidupan di planet biru kita yang berharga ini.